Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ilhan Ahmad, NIM 193104030, kelas PJKRA 2019. Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional. Pada mata kuliah saya yaitu Pendidikan Rekreasi oleh dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Untuk itu saya buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada poin pertama adalah 1. Pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikir kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan juga pembentukan watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan nilai dalam kurung sikap, mental, emosional, spiritual, sosial, dan pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Dengan pendidikan jasmani, siswa akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan, serta berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil, dan memiliki kebugaran jasmani, kebiasaan hidup sehat, dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak manusia. Next, pada poin yang kedua yaitu tujuan pendidikan jasmani. Ada 7 tujuan pendidikan jasmani. 1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. 2. Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan fisikis yang lebih baik. 3. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. 4. Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. 5. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. 6. Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang terakhir, 7. Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, dan kebugaran terampil, serta memiliki sikap yang positif. Next, poin yang ketiga, yaitu fungsi dan peranan pendidikan jasmani. Fungsi pendidikan jasmani adalah A. Aspek organik. 1. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntunan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. 2.
Meningkatkan kekuatan yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Terakhir, 3. Meningkatkan daya tahan yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja dalam waktu yang lama. B. Aspek neuromuskuler. 1. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. 2. Mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderat, atau mencongklang, bergulir, dan menarik. Terakhir, 3. Mengembangkan keterampilan non-lokomotor seperti menggayung, melengok, meliuk, bergoyang, meregang, menekuk, menggantung, dan membongkot. C. Aspek perseptual. 1. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. 2. Mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dan dirinya. Terakhir, 3. Mengembangkan koordinasi gerak visual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki. D. Aspek kognitif. 1. Mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. 2. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Yang terakhir, 3. Mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. E. Aspek sosial. 1. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. 2. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. 3. Belajar berkomunikasi dengan orang lain. 4. Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran dan mengevaluasi ide dalam kelompok. Terakhir, 5. Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat berfungsi seperti anggota masyarakat. F. Aspek emosional. 1. Mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmani. 2. Mengembangkan reaksi yang positif sebagai penonton. 3. Melepaskan ketegangan melalui aktivitas yang tepat. 4. Memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitas. Yang terakhir, 5. Menghargai pengalaman estetika dan berbagai aktivitas yang relevan. Poin yang keempat, yaitu pengertian pendidikan rekreasi olahraga. Rekreasi dari bahasa Latin recreare yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi tempat tertutup indoor recreation dan rekreasi di alam terbuka outdoor recreation. Menurut Krip Pekndor, pada tahun 1994, kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Secara psikologi, banyak orang di lapangan yang merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dan masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman.
bersantai sehabis latihan, keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan, mempunyai teman bekerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari risiko buruk. Melihat beberapa pernyataan tersebut, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, di antaranya untuk kesenangan, kepuasan, penyegaran sikap, dan mental yang dapat memulihkan kekuatan baik fisik maupun mental. Banyak nilai yang dapat diperoleh dari rekreasi dengan menggunakan dasar persekutuan. Ketegangan dapat dilepaskan dan energi yang ada dapat digunakan dengan cara-cara yang berguna. Anak-anak dapat diajari bagaimana berolahraga dalam berbagai kegiatan, sehingga kemampuan individu dapat dibangun dan ditingkatkan melalui rekreasi. Poin yang kelima, yaitu tujuan pendidikan rekreasi olahraga. Tujuan rekreasi olahraga adalah ada 7. Yang pertama, pengisi waktu luang. Yang kedua, pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan. Yang ketiga, sebagai imbangan subsistem activity, kegiatan pengganti atau pelengkap. Contoh, pendidikan dan pekerjaan atau bekerja. Yang keempat, sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. Yang kelima, untuk memperoleh kesegaran jasmani dengan olahraga menyenangkan. Yang keenam, memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Yang terakhir, 7, memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Next, poin berikutnya yaitu poin ke-6, yaitu peranan rekreasi dalam kehidupan sosial. Secara lebih spesifik, peranan rekreasi dalam kehidupan sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. 2. Mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakan secara bijaksana. 3. Menggugah kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. 4. Membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. 5. Membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. 6. Membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung di lapangan. 7. Membuka peluang membangun kerjasama antar masyarakat sekolah dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 8. Menumbuhkan dan atau memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan pondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-concept. 9. Mempererat persaudaraan dan tumbuhnya saling mendukung di antara anggota kelompok. 10. Menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. 11. Menambah kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. 12. Mendidik seseorang untuk dapat mengisi waktu luangnya dengan kegiatan positif dan arti tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, atau lingkungan alam dan sebaliknya mencegah munculnya kegiatan negatif seperti penggunaan narkoba, vandalisme, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif lain yang sejenisnya. Terakhir, 13. Mengembangkan budaya hidup sehat baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan atau lingkungan alamnya.
Next, poin yang ketujuh, yaitu sasaran rekreasi olahraga. 1. Rekreasi sosial. Permainan di dalam ruangan, seperti acara icebreaker, kursi musik, papan permainan, permainan dengan tulisan, permainan musikal. Permainan di luar ruangan, seperti lari estafet, balapan, kejar-kejaran, makan bersama, perjamuan, makanan, pencuci mulut, makanan kecil, piknik, makanan seadanya, dan makan malam. Rekreasi di luar ruangan, seperti kegiatan di alam, melihat burung-burung, jalan-jalan di perkebunan, mendaki gunung, olahraga seperti badminton, sepak bola, basket, bersepeda, berenang, mendaki, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lain. 2. Rekreasi budaya dan kreatif. A. Drama. Contohnya seperti tebak kata, roleplay, cerita drama, dan lain-lain. B. Bercerita. Contohnya seperti cerita lucu, cerita horor, cerita sesuai waktu, cerita sekuler. C. Literatur. Contohnya seperti puisi, membaca Alkitab, dan juga membaca cerita. D. Audiovisual. Contohnya seperti film, TV, dan video. E. Seni dan kerajinan. Contohnya seperti membuat gambar, kerajinan dari barang bekas, menempel, melukis, kerajinan dari kertas, dan lain-lain. F. Membuat tulisan kreatif, drama, musik, dan lain-lain. G. Kegiatan permainan, olahraga, jalan-jalan. H. Belajar. Contohnya seperti jalan-jalan di perkebunan, museum, dan lain-lain. Next, poin yang ke-8, yaitu jenis-jenis rekreasi. 1. Pariwisata atau turisme. Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seseorang wisatawan atau turis adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak jauh 80 km dalam kurun 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi, merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti ban, asuransi keamanan, dan lain-lain. 2. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani, tetapi juga rohani. Misalkan, olahraga tradisional dan modern. 3. Permainan. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri atau bersama-sama. Permainan ada tingkatannya berdasarkan umur. Ada permainan anak dan ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum, yaitu permainan komputer. 4. Hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk memenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris, hobby. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan.
Terdapat berbagai macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu, koleksi, membuat, memperbaiki, bermain, dan pendidikan dewasa. Next, poin yang terakhir yaitu 9. Permainan tradisional. Permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar beserta juga gambarnya. 1. Jajangkungan. Permainan jajangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau galah yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 30-60 cm dari ujung bawah tongkat. Beberapa orang pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini biasa digabungkan dengan jenis permainan lain seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya penilaian hanya pada adu ketahanan berjalan di atas jajangkungan sambil saling menendang kaki jajangkungan lawan bermain. Pemain yang terjatuh dinyatakan kalah. Permainan yang kedua yaitu paciwik-ciwik lutum. Permainan ini dilakukan oleh 3-4 orang anak, baik anak perempuan maupun lelaki. Setiap pemain berusaha saling mendahului mencubit, nyiwik, punggung tangan di urutan teratas sambil melantunkan kawi nyanyian. Paciwik-ciwik lutum, si lutum pindah ke tuntum, paciwik-ciwik lutum, si lutum pindah ke tuntum. Pada umumnya, tidak ada pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Jadi, jenis permainan ini semata-mata dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan mengisi waktu pada malam terang bulan. Next, permainan yang ketiga yaitu gatrik. Permainan dimainkan oleh 2 orang atau 2 regu yang beranggotakan beberapa orang. Alat yang dimainkan adalah tongkat pemukul terbuat dari kayu dan potongan kayu sepanjang 1/4 tongkat pemukul yang biasa disebut anak gatrik. Anak gatrik diletakkan di lubang miring dan sempit dengan setengah panjangnya menyimbul di permukaan tanah. Ujung anak gatrik dipukul dengan tongkat pemukul. Anak gatrik kembali dipukul sejauh-jauhnya ketika terlontar ke udara. Bila anak gatrik tertangkap lawan, pemain dinyatakan kalah. Bila tidak tertangkap, jarak antara lubang dan tempat jatuhnya dihitung untuk menentukan pemenangnya. Permainan yang keempat, ora-orayan. Permainan ini dimainkan beberapa anak perempuan maupun lelaki di lapangan terbuka. Para pemain saling memegang ujung baju bagian belakang teman di depannya untuk membentuk barisan panjang. Pemain terdepan berusaha menangkap pemain yang paling belakang yang akan menghindar, sehingga barisan bergerak meliuk-liuk seperti ular. Tetapi barisan itu tidak boleh terputus. Sambil bermain, pemain melantunkan kawi. Ora-orayan luar leor kasawa. Tongka sawa parena keur sedem beuka ora-orayan luar leor ka kebon. Tongka kebong ayah baruduk keur ngangom.
Permainan yang terakhir yaitu sondoh. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Pola gambarnya berbentuk kotak-kotak berpalan dibuat di tanah. Setiap pemain memegang sepotong pecahan genteng atau batu pipi yang kemudian dilemparkan ke dalam kotak permainan. Pemain melompat-lompat dari kotak ke kotak berikutnya. Kotak yang berisi pecahan genting tidak boleh diinjak. Permainan dinyatakan kalah jika menginjak garis kotak atau bagian luar kotak. Permain pertama disebut mihiji, kedua midua, ketiga mitilu, dan seterusnya. Itulah yang merupakan sebagian permainan dari sekian banyak permainan yang ada tempo dulu, yang sekarang tidak kelihatan lagi. Itulah hasil PowerPoint yang dapat saya sampaikan dan juga paparkan. Dengan itu saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.